Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192191138 dari kelas D, Pendidikan Jasmani, angkatan 2019, Universitas Siliwangi. Nah, di sini dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik, saya akan memaparkan tentang keterampilan gerak. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu gerak. Nah, gerak itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan yang terjadi pada suatu benda terhadap benda lainnya. Nah, suatu benda itu hanya dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah tempat atau berubah posisinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan pengertian keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak ini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, keterampilan gerak pada setiap orang-orang itu berbeda-beda. Nah, banyak faktor yang mempengaruhinya, itu antara lain ada faktor tingkat usia, pengalaman gerak. Nah, sifat dasar dari sebuah keterampilan itu merupakan memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari sebuah pengalaman. Nah, untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, ini beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Nah, mengetahui perbedaan keterampilan itu dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian sebuah penampilan. Nah, yang kedua itu saya di sini akan memaparkan tentang klasifikasi keterampilan gerak. Nah, klasifikasi keterampilan gerak itu meliputi, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, ini merupakan keterampilan gerak yang dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Nah, kecermatan pelaksanaannya itu pelaksanaan gerak dapat ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Nah, ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan juga otot-otot halus. Nah, berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Nah, yang kedua itu ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Nah, ini apabila diperlakukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhirnya dari gerakan tersebut. Nah, tetapi ada juga yang susah diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama itu ada keterampilan gerak
discrete atau discrete motor skill. Yang kedua ada keterampilan gerak serial atau bisa disebut serial motor skill. Yang ketiga itu ada keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, di dalam melakukan suatu gerakan, keterampilan ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah. Nah, ada kalanya pula berubah-ubah. Nah, berdasarkan keadaan dan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan dapat dikategorikan menjadi dua. Nah, yaitu yang pertama itu ada keterampilan tertutup atau closed skill. Nah, yang kedua itu ada keterampilan terbuka, open skill. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlakukan untuk mendukung gerakan yang efisien yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan. Nah, di sini ada beberapa unsur ya. Yang pertama itu di sini ada unsur kemampuan fisik. Nah, fisik itu merupakan sebuah sarana utama untuk merupakan gerakan. Nah, kondisi fisik yang baik atau fit akan menghasilkan sebuah gerakan yang efisien. Nah, di sini ada macam-macam kemampuan fisik. Nah, yang pertama itu ada kecepatan reaksi. Yang selanjutnya itu ada kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, dan yang terakhir itu ada ketajaman indera. Nah, indera tubuh manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada unsur kemampuan mental. Nah, unsur kemampuan mental ini merupakan pikiran. Nah, jadi kemampuan mental ini berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi manusia. Nah, kemampuan mental juga ini berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya sebuah gerakan yang efisien dan berikut ini ada kemampuan yang diperlakukan untuk terciptanya sebuah gerak. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada kecepatan memahami stimulus. Ada setelah itu kecepatan membuat sebuah keputusan. Nah, selanjutnya ada kemampuan memahami hubungan spasial. Nah, spasial.
Selanjutnya itu ada kemampuan menilai objek yang bergerak. Kemudian kemampuan menilai sebuah irama. Selanjutnya itu ada kemampuan mengingat gerakan lampau atau gerakan yang sudah sebelumnya dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan dalam memahami mekanika sebuah gerakan. Dan yang terakhir itu ada kemampuan seseorang dalam atau kemampuan manusia dalam berkonsentrasi. Nah, selanjutnya ini di sini ada unsur kemampuan emosional. Nah, kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah yang pertama itu ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan seseorang atau manusia. Nah, di sini manusia atau kita harus menahan atau mengendalikan emosi kita dan perasaan kita agar terciptanya sebuah gerakan yang efisien atau dapat terciptanya gerakan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Nah, di sini kita itu harus terus berlatih atau terus mengulang-ulang sebuah gerakan yang menurut kita susah ya. Harus diulang-ulang terus latihan agar kita dapat menguasai gerakan itu dengan baik atau gerakan itu dengan efisien. Nah, selanjutnya itu ada memiliki sifat yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, di sini kita harus berpikiran positif terhadap sebuah prestasi gerak. Nah, di sini sikap kita itu harus tetap melakukan gerakan itu secara berulang-ulang atau berlatih walaupun kita sudah menguasai gerakan itu dengan baik atau dengan efisien. Nah, selanjutnya itu ada organisasi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Nah, di sini di dalam berbagai gerakan ini semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem syaraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh ini ada 3 macam. Nah, yang pertama itu kontrol keseimbangan. Nah, di sini kita dalam melakukan sebuah gerakan itu harus mengontrol keseimbangan kita agar kita tidak mudah jatuh dalam melakukan sebuah gerakan. Yang selanjutnya itu ada kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing. Nah, di sini sebagai contohnya kita dalam melakukan
dalam melakukan atau bermain sepak bola. Nah, di sini pada saat kita akan menendang bola itu perkenaan kaki kita dan bola itu harus memiliki ketepatan waktu atau timing yang baik. Nah, agar si bola itu dapat kita arahkan atau dapat kita tendang dengan baik. Nah, selanjutnya ada kontrol muskular. Nah, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.